Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel YouTube SMK Islam Rodatul Azhar. Improve your life skill here. Nah teman-teman, di episode Jember kali ini kita akan sama-sama belajar dan juga membahas bagaimana cara kita menjadi seorang wanita yang berkelas. Nah jadi teman-teman, episode Jember yang kali ini atau tema Jember yang kali ini itu udah ditungguin banget sejak lama. Kenapa? Karena kepingin banget gitu membahas tentang seorang wanita, bagaimana cara kita menjadi seorang wanita yang solehah, bagaimana cara kita menjadi seorang wanita yang berkelas. Karena kenapa? Karena wanita atau ibu itu ialah madrasah yang pertama bagi anak-anak mereka. Secara otomatis teman-teman, ketika kita belajar bagaimana cara menjadi seorang wanita yang berkelas, itu sama saja kita belajar atau ingin mengubah para generasi-generasi kita atau melahirkan generasi-generasi yang the best and luar biasa. Nah, cara kita menjadi seorang wanita yang berkelas yang pertama itu ialah senantiasa dekat dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian nih teman-teman, cara kita itu ialah dengan cara beribadah, rajin berpuasa, rajin sholat, entah itu sholat tahajud, sholat duha ataupun sholat wajib lainnya. Dan juga ialah dengan cara bertakwa. Apa sih itu bertakwa? Nah, bertakwa ialah suatu keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan hal-hal yang tidak baik, maka kita turutin, ataupun dalam lebih jelasnya ialah menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menuruti segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ialah yang dimaksud dengan bertakwa. Nah, lanjut teman-teman, cara atau kiat-kiat menjadi seorang wanita yang berkelas yang kedua ialah taat kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Nah, di sini teman-teman pasti pernah ya yang namanya ngalamin ketika kita disuruh sama orang tua kita agak nggak mau lah, atau bahkan sering nih membantah orang tua kita. Jadi bagaimana sekarang caranya kita supaya kita menjadi anak-anak yang solehah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berbakti kepada kedua orang tua. Nah, cara yang ketiga itu ialah selalu menjaga tutur kata kita. Jadi untuk teman-teman yang suka-suka kayak bahasa kotor gitu, terus kayak berbicara dengan nada-nada yang tinggi, sekarang agak diturunin teman-teman. Karena sejatinya seorang perempuan itu ialah identik dengan tutur katanya yang lembut. Ataupun teman-teman, ketika teman-teman berbicara, usahakan apa yang teman-teman bicarakan atau apapun yang keluar dari lisan teman-teman ialah sebuah dakwah ataupun sebuah perkataan-perkataan yang baik, yang bermanfaat, yang memiliki arti di dalam perkataan teman-teman semua. Nah, lanjut teman-teman, yang selanjutnya itu ialah kita tidak boleh yang namanya menyerupai seorang laki-laki, atau bahasa sekarangnya itu adalah tomboy. Ataupun di sini itu juga kita tidak boleh yang namanya menyerupai laki-laki, baik dalam segi pakaian, dalam segi penampilan ataupun karakter. Tapi teman-teman, banyak sekali yang kita temukan, baik itu di Facebook, di Instagram, lebih-lebih lagi di TikTok. Sekarang kan banyak banget yang namanya yang perempuan kayak laki-laki, yang laki-laki kayak perempuan. Nah itu teman-teman salah satu tanda-tanda kiamat. Karena salah satu tanda-tanda kiamat itu ialah seorang perempuan ataupun seorang laki-laki itu menyerupai lawan jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu ialah teman-teman, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Kamu nanya dengan cara apa? Nah, jadi dengan cara apa teman-teman kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara kita harus selalu berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita diberikan sesuatu musibah, kita harus melihat hikmahnya. Kita diberikan sesuatu yang agak jelek, kita lihat hikmahnya. Intinya teman-teman, kita harus tetap berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman ketahui bahwasanya Allah itu akan bergantung kepada prasangka kita. Nah, yang selanjutnya teman-teman, yaitu tidak menggosip ataupun bergibah. Nah teman-teman pasti sering banget dengar, sering banget ngeliat di sekitar teman-teman bahwasanya banyak banget orang-orang yang bergosip, bergibah
terutama ibu-ibu ataupun teman-teman semua pasti yang pernah yang namanya ngalamin ketika lagi duduk nggak ada topik nih, kita ngomongin teman kita lah, dia baik kita omongin, dia jelek kita omongin, dia nggak punya perubahan kita omongin. Intinya di mata teman-teman itu kadang ya, teman-teman kita yang baik kita agak sedikit julid lah, dia nggak baik kita julitin. Jadi bagaimana sekarang kita berusaha memperbaiki akhlak kita, berusaha bagaimana cara kita menjadi seorang wanita yang berkelas dengan cara tidak bergosip atau tidak mengosipi teman-teman kita. Karena kenapa? Ketika kita mengusipkan atau ketika kita mengomongkan teman-teman kita, itu sama saja kita makan daging saudara kita sendiri. Dalam artian teman-teman, bisa juga kita artikan ketika kita berusaha nih teman-teman buat banyak banget pahala atau memperbaiki ibadah kita, tapi kita tetap bergosip kepada teman-teman kita atau menggosipkan teman-teman kita, itu sama saja kita rugi. Karena udah capek-capek ibadah nanti diambil sama orang yang udah kita gosipkan. Jadi salah satu yang paling penting di sini atau poinnya itu ialah teman-teman, kita harus memuhasabah diri bagaimana cara kita menjadi seorang wanita yang berkelas dengan cara yang tadi khususnya, yaitu jangan kita ngibahin orang, jangan kita ngomongin orang yang tidak baik. Nah, yang terakhir yaitu teman-teman, kita harus selalu menjaga rasa malu kita dan juga senantiasa tersenyum. Dalam artian menjaga rasa malu kita itu jangan dikit-dikit disuruh sama guru malu, disuruh sama orang tua belanja seperti ini malu, disuruh ngomong di depan malu. Nah, itu bukan hal dalam konteks malu. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, yaitu al-haya'u minal iman, bahwasanya malu itu adalah sebagian dari iman. Tapi malu pada tempatnya. Dan juga teman-teman, malu boleh, tapi jangan sampai kita malu-maluin. Nah, juga di sini yang terakhir itu kan tadi senyum. Tapi konteks senyum dalam artian itu jangan dikit-dikit kita cuma dilihat-lihat dikit, senyum. Kita lagi ngomong sama teman-teman, senyum. Bahkan nih, kita lagi bengong, lagi mikirin, kita nggak tahu kita mikirin apa. Intinya kita lagi duduk lah kayak gini, senyum-senyum sendiri. Nanti kita dikirain kerasukin setan ataupun dikirain orang gila. Atau teman-teman, orang lagi ngaji, kita ketawa, kita senyum-senyum. Itu kan bukan konteks dalam hal senyum, tapi senyum yang dimaksud di sini itu ialah ketika kita sedang berpapasan, ketika kita saling berbicara kepada teman kita, usahakanlah untuk kita bersenyum karena senyum itu ialah sebagian dari ibadah. Nah teman-teman, mungkin nih hanya ini dulu yang dapat Dinda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, khususnya para muslimah ataupun para wanita-wanita yang insya Allah menjadi wanita berkelas di luar sana. Jadi mudah-mudahan di episode mudah-mudahan di episode Jember yang selanjutnya kita bisa belajar lagi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan juga ilmu agama. Mungkin hanya ini dulu teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube SMK Islam Raudatul Azhar. Karena insya Allah SMK Islam Raudatul Azhar akan menyediakan konten-konten yang lebih kreatif lagi, lebih bermanfaat lagi. Jadi mungkin hanya itu dulu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridwana wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.